Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Asri Cahya Priliani dari Institut Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Matematika kelas 1A. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu media pembelajaran, yaitu media pembelajaran rumah susun. Apa itu media pembelajaran rumah susun? Mari kita simak materinya. Pertama-tama hal yang akan kita bahas dari video pembelajaran ini adalah tentang kegunaan alat peraga rumah susun. Kegunaan alat peraga rumah susun ini adalah untuk menentukan pola bilangan barisan bilangan dan menentukan suku ke N barisan pada pola bilangan dengan cara bereksplorasi, di mana rumah susun ini akan menjadi suatu bukti untuk aturan rumus dari suatu pola barisan. Selanjutnya, kebahan alat peraga rumah susun ini. Bahan untuk membuat alat peraga rumah susun ini adalah lempengan-lempengan kayu berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang sama. Akan tetapi bahan dari lempengan kayu ini bisa saja diganti dengan bahan yang sejenis seperti triplek atau duplek. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah tahap-tahapan untuk membuat alat peraga rumah susun ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai langkah penggunaan alat peraga. Dalam menggunakan alat peraga ini terdapat 4 tahap loh. Apa saja tahapannya? Mari kita bahas satu persatu. Dalam tahapan ini yang harus kita lakukan adalah menyiapkan lempengan-lempengan kayu yang berbentuk persegi panjang yang sebelumnya sudah disediakan. Dalam tahap kedua, yang harus kita lakukan adalah menyusun lempengan-lempengan tersebut menjadi rumah susun 1, rumah susun 2, dan rumah susun 3. Begitupun seterusnya. Dan juga setiap rumah susun tersebut akan membentuk suatu bangunan yang sama, seperti pada gambar berikut. Di mana rumah susun 1, rumah susun 2, dan rumah susun 3 ini membentuk bangunan yang sama, yaitu sebuah bangunan segitiga. Di tahap ketiga ini, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menuliskan banyak lempengan yang membentuk rumah susun tersebut ke dalam sebuah tabel. Berikut merupakan rinciannya. Di rumah susun 1 terdapat 1, 2, 3 lempengan. Di rumah susun 2 terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdapat 9 lempengan. Selanjutnya adalah rumah susun 3. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Terdapat 18 lempengan. Dan yang terakhir adalah rumah susun 4. Di rumah susun 4 memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30. Terdapat 30 lempengan. Di tahap keempat ini yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengurutkan bilangan dari banyak lempengan. Maka akan membentuk suatu barisan. Hingga yang harus kita lakukan adalah menentukan aturan rumus dari banyak lempengan rumah susun ke N. Setelah menemukan pola-pola barisan tersebut, sekarang mari kita mencari nilai dari A, B, dan C. Untuk itu kita akan memasukkan nilai U1, U2, U3, dan U4 dari barisan aritmatika rumah susun. Selain dengan mensubstitusikan nilai U1, U2, U3, dan U4 ke dalam pola yang sudah dicari, kita juga bisa mensubstitusikan nilai beda dari U1, U2, U3, dan U4 ke dalam pola barisan beda yang sudah dicari. Bahkan kita juga dapat langsung memasukkan selisih dari beda tersebut dengan nilainya. Berdasarkan data-data tersebut, kita dapat langsung mencari nilai dari A, B, dan C. Berikut penjelasannya. Hal yang akan kita cari pertama adalah nilai dari A, di mana A ini didapat dari pola bilangan berikut, yang mana kedua A sama dengan 3 akan menghasilkan A sama dengan 3/2. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan adalah mensubstitusikan nilai A ke persamaan pola bilangan berikut. Sehingga apabila telah disubstitusikan, persamaan tersebut akan menghasilkan nilai untuk B. Misalkan kita substitusikan saja A tersebut ke beda antara suku pertama dan suku kedua. Beda suku pertama dengan suku kedua adalah 3A plus B sama dengan 6. Maka jika kita masukkan nilai A-nya akan menjadi 3 dikali 3/2 ditambah B sama dengan 6. Akan menjadi 9/2 plus B sama dengan 6. Lalu apabila penyebut dari 9/2 disamakan dengan plus B akan menjadi 9 plus 2B per 2 sama dengan 6. Kemudian apabila penyebut tersebut dipindah luaskan akan menjadi 9 plus 2B sama dengan 6 kali 2. Kemudian akan menghasilkan 9 plus 2B sama dengan 12. 2B sama dengan 12 kurang 9. Kemudian 2B sama dengan 3. Maka B sama dengan 3/2. Setelah mendapatkan hasil dari A dan B, yang paling terakhir yang harus kita cari adalah nilai dari C. Yang akan kita lakukan adalah dengan mensubstitusikan nilai dari A dan B ke salah satu pola bilangan, baik itu pada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, atau suku keempat. Misalkan kita ambil saja suku pertama untuk mensubstitusikan nilai A dan B. U1 sama dengan A plus B plus C sama dengan 3. Maka U1 sama dengan 3/2 ditambah 3/2 ditambah C sama dengan 3. Setelah menyamakan penyebutnya, maka hasilnya menjadi 3 ditambah 3 ditambah 2C dibagi 2 sama dengan 3. Sama dengan 6 ditambah 2C dibagi 2 sama dengan 3. Apabila penyebutnya kita pindah luaskan akan menjadi 6 tambah 2C sama dengan 3 kali 2. 6 tambah 2C sama dengan 6. Maka 2C sama dengan 6 kurang 6. 2C sama dengan 0. Hingga akhirnya C sama dengan 0. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika yang terdapat pada rumah susun ini, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C dengan A sama dengan 3/2, B sama dengan 3/2, dan C sama dengan 0.
UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Maka untuk U5 akan menghasilkan 25A plus 5B plus C. Setelah itu, mari kita substitusikan nilai A, B, dan C yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka U5 akan menjadi 25 dikali 3 per 2 ditambah 5 kali 3 per 2 ditambah 0, sehingga akan menjadi 75 per 2 tambah 15 per 2 sama dengan 90 per 2, dengan hasil akhirnya sama dengan 45. U10 sama dengan 100A ditambah 10B ditambah 10C. Kemudian masukkan nilai A, B, dan C-nya, maka U10 sama dengan 100 dikali 3 per 2 ditambah 10 dikali 3 per 2 ditambah 0 sama dengan 50 kali 3 tambah 5 kali 3 sama dengan 150 tambah 15 sama dengan 165. Terima kasih kepada adik-adik dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak video ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa